di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini tak lepas dari para jomblo. bukan maksud tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون والحاضرات. Bapak Kapolda yang kami hormati, Bapak Wakil Wali Kota, demikian juga Bapak dan Rem dan seluruh jajaran kepolisian maupun aparat TNI dan yang lainnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir di majlis dan di masjid yang mulia ini, para asatidzah, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah, semua kita berada di salah satu taman dari taman surga, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza marartum bi riyadhil jannati farta'u." Apabila kalian mampir atau apabila kalian lewat di taman-taman surga, silahkan mampir. Mana dia? Hilaqudz dzikir, halaqah dzikir, tempat disebutnya Allah Subhanahu wa taala, tempat disebutnya nama-nama Allah, disebutnya hukum-hukum Allah, disebutnya halal wal haram, yang boleh maupun yang tidak boleh, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, semua kita ini hidup sesaat di dunia. Kita sudah dipatok umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa? 60, 70. Wa qalilun man jawaza dzalik, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sedikit yang lewat. 80 bonus 10, 90 Masya Allah, 100 Allahu a'lam masih segar apa tidak. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, bekal akhirat yang perlu kita siapkan di dunia ini untuk menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita ingat hal tersebut, kita tidak kasak kusuk di dunia ini, tidak terlalu banyak tingkah pola kita di dunia ini. Maka oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, kita ambil tema yang sudah disodorkan oleh panitia, merawat kesatuan atau persatuan dalam bingkai
iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Islam yang disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang Nabiul Islam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan sebagai rahmah, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Bukan saja sayang kepada manusia, tetapi juga terhadap binatang, tetapi juga terhadap tumbuh-tumbuhan. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Arba'in An-Nawawiyah, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan kita berbuat baik terhadap segala hal, terhadap segala sesuatu berbuat baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Contoh, kalau kita membunuh binatang atau yang lainnya, membunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, sekiranya kalian menyembelih, fa ahsinudz dzibha, menyembelihlah dengan baik. Subhanallah. Wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Pisau tajamkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian persingkat kematian hewan. Islam Madinah, aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Madinah. Begitu hijrah ke kota Madinah, karena Makkah tidak kondusif saat itu untuk berdakwah. Padahal apa dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para hadirin? Apa dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, ini dibawakan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang ketika bertemu dengan Heraklius. Heraklius, dia adalah raja Romawi, raja superpower negeri adidaya saat itu yang menguasai bagian barat. Abu Sufyan saat itu masih kafir, belum masuk Islam. Tetapi lihat bagaimana Islam itu, para jamaah, yang dikatakan ditakuti oleh orang. Lihat apa Islam, namanya saja Islam, damai. Al-Islam, ya, kedamaian, wal amn, dan keamanan. Begitu ditanya oleh Heraklius, madza kana ya'murukum, apa yang diperintahkan kalian Abu Sufyan oleh Nabi itu, katanya. Abu Sufyan belum masuk Islam. Tapi inilah dia, para jamaah, ya, kalau katanya ulama kita, al-haqqu ma syahidat bihil a'da, kebenaran itu musuh pun mengakui dia benar. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam tahun ke-8. Nabi mengirim surat tahun ke-6. Apa kata Abu Sufyan? Qultu yaqulu, Muhammad itu mengatakan, ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa kata nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis shalah, Muhammad itu memerintahkan kami salat. Wasid, ini dia, wasid, Muhammad itu perintahkan kami jujur, berkata jujur. Yang mana di zaman sekarang ini, para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, persis seperti apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Apa kata Nabi SAW? Sayakunu sanawatun khadda'at, akan tiba masa-masa, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan.
penuh dengan hoax. Akan datang para jamaah. Bagaimana masa tersebut? Yusaddaqu fihal kadhib. Orang bohong dipercaya. Wa yukadzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur dikatakan bohong. Wa yu'tamanul kha'in. Orang yang khianat dikasih amanat. Wa yukhawwanul amin. Yang amanat dikatakan khianat. Maka oleh karena itu para hadirin, Islam memerintahkan kejujuran. Nabi memerintahkan as-sidq wal afaf, kesucian, wassilah. Islam memerintahkan menjaga hubungan kekerabatan. Dari sini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, terjadinya banyak gesekan. Kemudian banyaknya kebencian yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling iri. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wajalla, berangkat dari sini yang bisa akan memberikan kenyamanan dan kedamaian, dan yang akan menyatukan kita adalah kembali kepada ajaran Islam yang disebut rahmatan lil alamin oleh Allah tabaraka wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah ketika hijrah, coba berapa keyakinan di Madinah itu? Islam datang belakangan. Duluan di Madinah ada 3 suku Yahud. Pertama Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, Yahud. Lain pula musyrikin, yang mana mereka dari Arab, Aus dan Khazraj. Mereka berperang selama 120 tahun. 120 tahun mereka perang, sabar perang. Ya, yang disebut dengan perang Bu'ath. 120 tahun. Mereka berperang. Maka apa? Risalah Islam yang menjadikan perdamaian semuanya itu para hadirin. Kita mengingat di sini firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ali Imran ayat 103. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. I'tasimu, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, kitab Allah Azza wa Jalla. Wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Bagaimana dia pecah belah? Dia tidak memegang teguh Islam itu yang benar itu para hadirin. Sehingga apa terjadi pada orang Islam yang mencuri, orang Islam mencuri. Ya, terjadi yang korupsi, orang Islam korupsi. Terjadi ya minum khamar, orang Islam. Kenapa para jamaah? Karena dia tidak punya iman yang sempurna mencegahnya dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Maka Allah mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Hadza huwa syahid. Ingat nikmat Allah Azza wa Jalla atas kalian. Nikmat apa? Nikmat persatuan yang menyatukannya Islam. Ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da, yang dahulunya kalian bermusuh-musuhan, Aus, Khazraj. Padahal apa para jamaah? Tidak ada bedanya, kampungnya satu, ini Aus, ini Khazraj, tinggal di Madinah. Tapi apa? Perang terus. Ya, dan perangnya bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tidak, perang saudara selama 120 tahun. Allahu Akbar. Tapi datang Islam, seketika Nabi SAW punya strategis. Di Makkah mereka dipersaudarakan, datang ke Madinah mereka dipersaudarakan. Karena apa? Karena Islam. Ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Lalu Allah satukan, damaikan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Maka mengingat ayat yang dibacakan oleh qari kita dalam suratul Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Maka itu yang akan kita sebutkan nanti. Salah satu cara untuk merawat persatuan itu
Islah dzatul bain. Damaikan yang berseteru. Dekatkan yang jauh. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Yang dahulunya kalian itu sudah berada di jurang api neraka. Berada di jurang api neraka. Fa anqadzakum minha. Allah selamatkan kalian dari jurang itu dengan sebab datangnya Nabiul Islam yang dikirim, yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jama'atu rahmah. Kita bersatu itu kasih sayang datang dari Allah azza wa jalla. Wal furqatu azab. Kalau kita berpecah belah, ini adalah siksa dari Allah tabaraka wa ta'ala, wal iyadzu billah. Kemudian juga para jamaah, ketika terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, ya, yang berbagai macam tujuan dan arah, sehingga ini digosok, ini digosok, ya, kemudian yang mengambil kesempatan ini, sehingga dalam statementnya Snok Hugronye yang ingin menghancurkan Islam dari serambi Mekah itu berpura-pura masuk Islam, divide et impera. Kalau bahasa Arabnya, farriq tasud, pecah belah engkau akan jaya. Pecah belah mereka, engkau akan jaya. Pecah belah ini akan melemahkan dan akan mendatangkan kegagalan para hadirin. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran? Allah mengatakan, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum. Hai orang beriman, ya, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa la tanaza'u. Jangan kita tanazu', berselisih, berbeda, ya, dengan akibatnya apa? Saling gontok-gontokan. Namanya untuk menyatukan persepsi, ini kembali kepada hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ingat para hadirin rahmatullah Azza wa Jalla, ketika ada terjadi perbedaan, perbedaan tersebut tidak menjadikan orang harus saling pukul, tidak menjadikan seorang harus saling bunuh, tetapi apa? Ada sebab-sebab yang akan menjadikan dan mendatangkan perdamaian dalam Islam. Allah menyebutkan penyakit, dibawakan juga obatnya. Bukan saja obat badan, tetapi obat agama dan obat manusia untuk mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada Allah pun itu yang paling utama dijelaskan obatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya Allah mengatakan apa? Wa tadhhaba rihukum, yang akibatnya kekuatan kalian pun akan sirna, akan hancur, akan hilang. الحمد لله رب العالمين